Selamat pagi, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat memasuki minggu yang baru, dan marilah sebelum kita melanjutkan kehidupan kita pada hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan namanya, dan kita memohon pimpinannya. Marilah kita awali ibadah pagi kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu sebab Engkaulah Allah kami yang layak kami puji dan kami sembah. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami memohon pimpinan-Mu Tuhan, di dalam ibadah pagi ini kami memohon penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rindu kepada Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita yang sangat mengasihi kita. Marilah pada saat ini kita bersama-sama menyanyikan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Tuhan sudah begitu kasih kepada kita, sudah mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, jangan pernah jauh dari Tuhan, tetapi mendekatlah kepada Tuhan, selalu cinta kepada Tuhan, dan percayalah, di dalam semuanya itu, kita akan menikmati kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Kita adalah umat yang sudah diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, marilah kita tetap mempertahankan iman kita. Jangan sampai iman kita menjadi goyah. Inilah
yang dilakukan oleh Abraham ketika Abraham menginginkan supaya anaknya mendapat istri. Marilah kita bersama-sama membaca Kejadian 24 ayat 37 dan 38 yang demikian. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, katanya. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan yang negerinya kudiami ini, melainkan engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Amin. Abraham sadar benar bahwa Kanaan di mana dia tinggal berisi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa. Mereka berbakti kepada dewa-dewa. Sehingga mereka tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Tentu saja Abraham tidak setuju jika anaknya akan menikah dari orang-orang Kanaan ini. Karena bagi Abraham, betapa pentingnya hubungan antara manusia dengan Allah yang sesungguhnya. Karena ketika mempunyai hubungan dengan Allah yang sesungguhnya, maka kehidupan ini akan selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Sehingga dengan demikian akan dapat menikmati kasih Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan di dalam hidup ini. Oleh karena itu, Abraham menyuruh pembantunya untuk pergi ke tempat di mana dia berasal, lalu mencarikan seorang istri bagi Ishak. Dan tentu saja Ishak sebagai anak yang berbakti, anak yang telah mengenal Tuhan, Ishak hanya menurut apa yang Abraham kehendaki. Karena betapa pentingnya iman, betapa pentingnya hidup dengan Tuhan, sebab hidup ini bukan hanya sekedar makan dan minum. Tetapi hidup ini adalah bagaimana kita mengisinya dengan penuh sukacita. Dan sukacita itu, kebahagiaan itu, hanya datang dari Tuhan. Oleh karena itu marilah kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Jangan sampai kesetiaan kita dihancur luluhkan hanya gara-gara cinta. Hanya gara-gara dunia ini, tetapi mari kita tetap mempertahankan iman kita dengan tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia, menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Jika hari ini kami tidak melanjutkan kehidupan kami, kami memohon pimpinan-Mu ya Tuhan, sehingga kami akan dapat melakukan karya kami dengan tetap takut kepada Engkau. Tuhan, kami menyerahkan sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, sedang di dalam pergumulan maupun sedang di dalam kesedihan, Tuhan memulihkan mereka. Demikian pula bagi sahabat-sahabat kami yang telah lanjut usia, Tuhan berkenan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami, sehingga mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Kami percaya Tuhan menjagai, memberkati kami. Oleh karena itu, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabatku, marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap bersandar kepada kuasa Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat-sahabatku, hari ini saya melayani di GKI Serpong, Pos Cikoleang, dan mari kita melihat-lihat sekitar gereja ini. Mari. Nah, kita sudah parkir di sini. Mari kita ke gerejanya. Ini Pos Cikoleang di Gunung Sindur. Nah, ini gerejanya. Ini depannya, itu ada prasastinya ya, kita lihat.
Diresmikan 28 Desember 2003. Kepala Desa Pabuaran Arsyad Hasan. Ini ya. Depan ini adalah konsistori. Biasanya konsistori di belakang ya, tapi ini di depan. Nah, ini konsistori di sini. Kemudian ini ruang ibadahnya. Kalau itu ruang multimedia. Nah, ini ruang ibadahnya. Ya, ini ruang ibadahnya. Itu ruang multimedia sama ruang sound. Ya. Kameranya ini pakai ini. Ya, ini ruang ibadahnya. Kalau dilihat dari sini, ini belakang atau depan ini ya kita ya. Pak. Oke. Ini halamannya luas ya. Dan ini di sini, oh ini ada Roni. Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Nggak mau jawab. Di sini ada PAUD. Pak. Nah, ini jalan di depannya tadi. Nah, inilah ini pos Cikoleang. GKI Serpong punya pos di sini. Namanya Cikoleang. Nah, ini gerejanya ini. Ya. Ya, kita sekarang lihat ya ibadahnya seperti apa ya. Mari.